warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emrap Siuri Syahara dengan NIM C0D024018. Saya dari Prodi Perpajakan. Di sini saya akan membacakan materi tentang pencatatan aset tidak berwujud dan kewajiban jangka pendek. Latar belakang, dalam perkembangan dunia bisnis modern, perusahaan tidak hanya bergantung pada aset berwujud, tetapi juga pada aset tidak berwujud seperti hak paten, merek dagang, dan lisensi yang memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Sehingga memerlukan pencatatan dan perlakuan akuntansi yang tepat, terutama dalam hal amortisasi, agar nilai aset dapat dialokasikan secara sistematis sesuai masa manfaatnya. Selain aset, kewajiban jangka pendek juga memiliki peranan penting karena berkaitan langsung dengan likuiditas. Perusahaan dari kemampuan memenuhi kewajiban dalam jangka waktu dekat, sehingga pencatatan dan klasifikasi yang tepat sangat diperlukan. Terlebih, dalam perpajakan, terdapat perbedaan antara akuntansi komersial dan fiskal yang dapat menimbulkan koreksi fiskal. Aset tidak berwujud dan amortisasi. Aset tidak berwujud merupakan aset non-fisik seperti hak cipta, merek dagang, dan goodwill yang memiliki nilai ekonomis dan dicatat sebesar biaya perolehan. Kemudian, dialokasikan selama masa manfaatnya melalui proses amortisasi yang bertujuan untuk mencocokkan antara biaya dengan manfaat ekonomi yang dihasilkan dalam setiap periode. Amortisasi metode garis lurus. Metode garis lurus merupakan metode amortisasi yang menghasilkan beban yang sama setiap periode dengan cara membagi nilai perolehan aset tidak berwujud dengan masa manfaatnya, sehingga pembebanan biaya menjadi stabil dari tahun ke tahun dan kemudian dalam proses pencatatan serta penyusunan laporan keuangan, metode ini banyak digunakan karena sederhana, mudah dipahami, dan dianggap mencerminkan alokasi biaya yang merata. Meskipun dalam beberapa kondisi belum tentu mencerminkan pola manfaat ekonomi yang sebenarnya. Amortisasi metode saldo menurun. Metode saldo menurun merupakan metode amortisasi yang menghasilkan beban lebih besar daripada awal masa manfaat dan semakin kecil pada periode berikutnya. Karena didasarkan pada asumsi bahwa manfaat ekonomi aset lebih tinggi di awal penggunaan. Metode ini menggunakan presentasi tertentu terhadap nilai buku aset, sehingga beban amortisasi akan terus menurun setiap periode. Dan meskipun perhitungannya lebih kompleks dibandingkan metode garis lurus, metode ini dianggap lebih mencerminkan kondisi pemanfaatan aset secara nyata. Klasifikasi kewajiban jangka pendek. Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang harus diselesaikan dalam waktu kurang dari 1 tahun atau 1 siklus operasi perusahaan dan memiliki peran penting dalam menilai likuiditas perusahaan. Kewajiban ini terdiri dari beberapa jenis seperti utang usaha, utang wesel, beban yang masih harus dibayar, pendapatan diterima di muka, serta utang pajak yang perlu diklasifikasikan secara tepat agar laporan keuangan dapat memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami oleh pihak manajemen maupun pihak eksternal. Pencatatan kewajiban jangka pendek. Pencatatan kewajiban jangka pendek dilakukan pada saat perusahaan telah menerima manfaat ekonomi berupa barang atau jasa namun belum melakukan pembayaran, sehingga kewajiban tersebut harus diakui dalam laporan keuangan sebesar nilai yang harus dibayarkan. Pencatatan yang tepat dan sistematis sangat penting agar laporan keuangan dapat mencerminkan kondisi keuangan perusahaan secara akurat serta membantu manajemen dalam mengelola arus kas dan memenuhi kewajiban tepat waktu. Pencatatan pajak atas kewajiban jangka pendek. Dalam perpajakan, kewajiban jangka pendek berkaitan dengan pengakuan beban dan kewajiban pajak yang harus dipenuhi oleh perusahaan, seperti pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Perbedaan antara akuntansi komersial dan fiskal sering menimbulkan koreksi fiskal, sehingga perusahaan harus memahami ketentuan perpajakan yang berlaku agar pencatatan dan pelaporan pajak dilakukan secara benar dan tidak menimbulkan sanksi di kemudian hari. Kesimpulan, secara keseluruhan, pencatatan aset tidak berwujud dan kewajiban jangka pendek memiliki peranan penting dalam penyusunan laporan keuangan yang akurat dan dapat dipercaya, di mana amortisasi harus dilakukan dengan metode yang sesuai dan kewajiban harus diklasifikasikan serta dicatat dengan benar. Selain itu, dalam perpajakan diperlukan pemahaman mengenai perbedaan antara akuntansi komersial dan fiskal agar perusahaan dapat melakukan koreksi fiskal dengan tepat, serta memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Baiklah, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Jika ada salah saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.